Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita kembali di channel Katoha. Tentunya Katoha akan memberikan video pembelajaran untuk persiapan UTBK SBMPTN. Kalian dimulai dari bab fisika yang diajarkan di kelas 10 sampai 11 dan 12 ya. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan mekanika. Ini masih ada yang namanya gerak lurus. Gerak lurus di mekanika ini ada beberapa bagian. Ya, yang saya akan jelaskan hari ini hanyalah 3 bagian terlebih dahulu. Bagian yang pertama namanya GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu apa sih? Ini ada ciri-cirinya. Ketika suatu benda memiliki kecepatan tetap dan percepatannya 0 ya, jadi V-nya konstan. Nah, maka dalam sebuah grafik, apabila ada grafik kecepatan terhadap waktu, maka grafiknya akan konstan seperti ini ya, jadi kecepatannya tetap. Apabila ada grafik jarak terhadap waktu, maka dia akan memiliki sudut, dia miring, memiliki sudut alfa. Kalau yang ke atas berarti kecepatannya di atas 0 atau lebih besar daripada 0. Kalau dia grafiknya turun berarti kecepatannya kurang dari 0 ya. Contohnya misalkan mobil maju. Mobil gerakannya maju gitu kan ya, dengan kecepatan konstan. Maka dia grafiknya naik untuk grafik jarak terhadap waktu ya. Jadi lihat sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, karena akan berbeda. Kemudian kalau mobilnya mundur gimana? Nah, berarti seperti ini. Jadi kecepatannya kurang dari 0 itu artinya mobilnya bergerak mundur ya, berlawanan arah dengan gerak semula. Nah, dari grafik ini adik-adik nanti akan mendapatkan suatu luasan. Nah, suatu luasan, kalau saya tarik garis di sini, maka ini ada luas daerah yang bisa diarsir. Nah, maka luas daerah ini untuk grafik V terhadap T itu adalah disebut dengan jaraknya ya. Jadi untuk mencari jarak kalian tinggal menghitung luas dari grafik. Kalau yang grafik S terhadap T, di sini ketika dia miring ada alfa. Nah, maka mencari kecepatannya adalah nilainya sama dengan tangan alfa. Karena di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri biasanya ada menampilkan sudut alfa di sini atau di sini ya, sehingga ketika ditanya berapa V-nya tinggal kalian masukkan saja V sama dengan tangan alfa. Nah, untuk persamaan GLB sendiri itu cuma satu nih, S sama dengan V kali T. Kalau saya biasa membacanya Sifit. Nah, Sifit atau Sefet boleh. S sama dengan V kali T. S-nya adalah jarak, V-nya kelajuan, T-nya adalah waktu. Kalau S-nya bisa juga berbentuk perpindahan vektor, maka kecepatannya dalam bentuk kecepatan V-nya, bukan kelajuan ya. Bentuknya kecepatan berarti dia vektor juga. Karena kalau vektor kita kali dengan skalar, maka hasilnya adalah vektor ya. Jadi kalau misalkan kecepatan ini adalah perpindahan, kalau ini kelajuan maka di sini adalah jarak. Kita akan lanjut ke GLBB adik-adik. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Apanya yang berubah? Nah, ternyata berubah adalah kecepatannya secara teratur ya, bukan acak-acakan. Jadi disebutnya gerak lurus berubah beraturan. Maka kecepatannya berubah secara teratur terhadap waktu. Misalkan gimana? Kamu lagi naik motor, jalanan sepi. Yang tadinya kamu kecepatannya 40 km per jam, kamu gas, dalam beberapa detik motormu sudah berubah menjadi kecepatannya 60 km per jam. Berarti kamu melakukan akselerasi. Jelas ya, dalam beberapa waktu tertentu tadi. Nah, itu namanya percepatan tetap. Dalam grafik ada 3. Yang pertama percepatan terhadap waktu, maka grafiknya konstan. Kemudian yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu, grafiknya dia naik kalau dia dipercepat. A lebih besar dari 0 itu artinya dipercepat ya. Jadi kecepatan awalnya tadi 40 km per jam,
kamu gas menjadi 60 km/jam dalam 3 detik misalkan ya, akselerasinya, maka gambar grafiknya naik. Tapi kalau misalkan kamu ngerem, ada lampu merah, kamu lagi ngegas 40 km/jam, wah ada lampu merah, pasti berangsur-angsur kamu akan memperlambat kendaraan kamu sehingga dia akan kecepatannya 0 berhenti ya. Maka di sini grafiknya miring dan di sini ada gradiennya. Ketika di sini ada sudut tetanya, maka mencari percepatan kalian tinggal sama dengan tangan theta ya. Dan yang ketiga adalah di sini grafik jarak, jarak terhadap waktu. Nah, kalau tadi grafiknya miring ya, kalau ini nggak melengkung. Nah, kenapa? Karena ini variabelnya adalah persamaan kuadrat. Nah di sini ya, untuk t kuadrat. Jadi dia jarak terhadap waktu berbanding lurus kuadrat, sehingga percepatannya adalah melengkung. Kalau yang ke atas berarti untuk dipercepat, yang ke bawah seperti ini itu berarti namanya diperlambat. Kemudian persamaannya ada berapa? Ada 4 ya. Untuk GLBB ada 4. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A percepatan, T adalah waktu. Kalau saya biasa menghafalnya adalah VT sama empo ati, nah gitu. VT sama empo ati, ya itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, VT kuadrat sama V0 kuadrat ditambah atau plus minus 2AS. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat plus minus 2 kali percepatan kali jarak. Plus minus ini menunjukkan 1 dipercepat, 1 diperlambat. Bagaimana Kak untuk menghafalnya yang ini? Caranya gampang. VT kuadrat itu kalian nulisnya mengingati gitu. VT kembar sama Vovo membeli 2 anak sapi. Nah, gitu ya. Membeli 2 anak sapi. Jangan anak setan ya. Sampai nanti memelihara tuyul. Jangan. Jadi VT kembar sama Vovo membeli 2 anak sapi. Ya. Kemudian yang ketiga, S sama dengan S0 ditambah V0T plus minus setengah AT kuadrat. Maka adik-adik bisa mengingatnya seafood jalannya setengah AT ya seperti itu. Kemudian yang keempat, ini adalah persamaan untuk gerak cepatnya adalah jarak sama dengan kecepatan akhir tambah kecepatan awal kali waktu per 2. Sefet dibagi 2. Pak, kapan dong kita menggunakan rumus 1, 2, 3, atau 4? Tinggal lihat nanti di soal mana yang diketahui ya. Kalau diketahuinya di soal itu ada kecepatan akhir, ada kecepatan awal, ada percepatan, ditanya waktu misalkan, maka kalian gunakan 1. Sehingga di sini di persamaan 1 tidak ada yang namanya jarak. Kalau persamaan 2 yang nggak ada apa? Yang nggak ada adalah waktu. Nah, jadi dia membicarakannya kecepatan akhir, kecepatan awal, ditanya apa? Percepatan, ditanya jaraknya, atau ditanya salah satu variabel yang ada di sini, tapi t-nya nggak ada. Sedangkan kalau yang ketiga, ini yang nggak ada apanya nih? Yang nggak ada adalah VT, ya, kecepatan akhir yang nggak ada, maka kalian bisa gunakan yang ketiga. Yang keempat, kapan Kak digunakannya? Kalau percepatannya nggak ada, adanya jarak, kecepatan akhir, kecepatan awal, waktu, salah satu variabel tanya, tapi percepatannya tidak diketahui, maka kalian bisa menggunakan cara GC, gerak cepat ya. Kemudian yang ketiga, namanya gerak vertikal. Gerak vertikal terbagi menjadi 3 ya. Ada gerak vertikal ke atas. Contohnya gimana Kak? Gerak vertikal ke atas. Kayak spidol ini saya lempar ke atas. Nah, berarti kan dia lama-lama naik ya. Naik melawan gravitasi dan akhirnya dia suatu saat akan berhenti di titik tertingginya lalu diturun lagi ya. Maka ketika ke atas dia melawan gravitasi, berarti melakukan perlambatan sehingga gravitasinya negatif. Kemudian kalau ke bawah gimana Kak? Kalau ke bawah ada spidol saya lempar, saya banting, cak, gitu kan. Maka dia ada kecepatan awal yang arahnya searah dengan gravitasi, berarti nilai gravitasinya adalah positif alias dipercepat ya, seperti buah jatuh
dari atas kamu lempar nih, kamu dari atas genteng kamu melempar koin lah atau apa gitu, kamu lempar, itu berarti namanya gerak dipercepat ke bawah atau gerak vertikal ke bawah. Kemudian yang gerak vertikal yang terakhir adalah gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, saya melepaskan spidol ini sehingga dia terjatuh. Nah, gitu ya. Berarti saya tidak mendorong, tidak ada kecepatan awalnya di sini. Ya, ibaratnya terlepas. Nah, itu namanya gerak jatuh bebas atau buah jatuh dari pohonnya, dari tangkainya. Dia nggak ada yang ngedorong nih, tiba-tiba tangkainya rapuh ya atau rantingnya rapuh sehingga dia jatuh gitu. Maka itu tidak ada yang mendorong sehingga kecepatan awalnya nol, disebut dengan gerak jatuh bebas. Persamaannya adalah yang pertama VT sama dengan V0 plus minus GT, hampir mirip dengan ini. Cuman bedanya A-nya diganti dengan G. Yang kedua VT kuadrat sama V0 kuadrat plus minus 2GH, hampir mirip dengan yang ini. Cuman bedanya adalah H-nya diganti dengan S. S-nya diganti dengan H, ya. Yang ketiga, H sama dengan H0 tambah V0T plus minus setengah GT kuadrat. Sama dengan ini, cuman bedanya S-nya diganti dengan H. Nah, demikian untuk materi gerak lurus hari ini. Nanti akan kita mainkan beberapa soal-soalnya agar kalian bisa lebih memahami. Terima kasih. Tetap stay terus di channel Katoha untuk menantikan video-video berikutnya. Mudah-mudahan kalian lulus ke PTN dan sekolah-sekolah kedinasan. Terima kasih Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.